Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita. Channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Dimurahkan rizkinya. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Alma. Kisah-kisah dari Alma selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin baru gabung atau yang udah lama gabung tapi ternyata lupa nih, belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari ya teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan? Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Pelabuhan Ketapang. Siang itu, udara di sekitar Pelabuhan Ketapang terasa begitu panas. Aroma asin dari laut tercium begitu menyengat. Kapal-kapal terparkir di dermaga. Beberapa mobil pengangkut dan mobil pribadi terlihat masuk ke dalam kapal. Di salah satu sudut jalan, 500 meter sebelum Pelabuhan Ketapang, sebuah rumah makan berdiri dengan megah. Di pinggir jalan terpasang sebuah plang besi bertuliskan Warung Makan Bu Romlah. Halaman parkirnya yang luas, suasana rumah makan yang bersih, dan tentunya harga yang terkenal sangat terjangkau menjadi alasan para sopir travel dan mobil pribadi beristirahat di tempat itu. "Nani, cepat antar awan ini ke meja nomor 5. Suara serak terdengar dari seorang wanita yang berdiri di samping meja kasir. Bu Romlah adalah pemilik restoran itu. Usianya sekitar 45 tahunan. Dulu, dia hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa, namun takdir berkata lain. Sejak perceraiannya dengan Warso, mantan suaminya, Bu Romlah mulai meniti karir dengan membuka usaha warung makan. Dengan modal seadanya dan tekad yang kuat untuk menghidupi ketiga anaknya, Bu Romlah bangkit dari keterpurukannya. Warung Bu Romlah cukup terkenal di kalangan para sopir travel dan truk. Bahkan, kebanyakan para pelanggannya ada keluarga dari kota jauh. Kesuksesan yang ia raih saat ini tidak serta-merta membuat Bu Romlah sombong ataupun lupa dengan kondisinya di masa lalu. Warung milik Bu Romlah saat ini sudah memiliki 16 karyawan yang semuanya memiliki tugas masing-masing. Malam itu, suasana di warung makan Bu Romlah terlihat begitu ramai. Mobil pribadi, truk dan travel berjajar rapi di tempat parkir. Para pelanggan terlihat menikmati hidangan yang disajikan oleh warung Bu Romlah. Bahkan, sebagian dari mereka rela mengantre demi bisa menikmati kelezatan masakan di warung itu. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Bukannya sepi, warung itu justru semakin didatangi para pembeli. Hiruk-pikuk suara obrolan terdengar di dalam warung makan Bu Romlah. Namun, suasana tenang itu seketika berubah saat seorang karyawan tiba-tiba menghampiri Bu Romlah yang saat itu duduk di meja kasir. Dika, seorang pemuda berusia 25 tahun, adalah karyawan yang paling lama bekerja di warung makan Bu Romlah. "Bu, ada yang mau saya sampaikan, Bu." Dika mendekat ke arah Bu Romlah. Suaranya begitu pelan, nyaris seperti bisikan. Bu Romlah menoleh ke arah Dika. Ia mengerutkan keningnya. "Onopo, kamu itu jangan bikin khawatir orang toh, Dika." "Ngapunten, Bu." Dika menundukkan wajahnya. "Saya baru saja dari belakang dan saya nemu ini, Bu." Bu Romlah melebarkan matanya saat melihat benda yang berada di tangan Dika.
sebuah keris kecil yang ditaburi bunga 7 rupa dan dibungkus rapi dengan kain kafan yang sudah terlihat kotor oleh tanah liat. Aroma kemenyan dan minyak misik tercium saat Dika membuka bungkusan kain kafan itu. "Kau dapat dari mana tuh, Dik?" tanya Bu Romlah penasaran. Matanya menelisik ke seluruh warung seolah memastikan tidak ada yang melihat apa yang dibawa oleh Dika. "Saya nemu ini di halaman belakang, Bu, dekat gudang kosong," kata Dika. Wajah Bu Romlah seketika pucat, keringat dingin mengucur di pelipis. Dada Bu Romlah terasa sesak seperti ada benda berat yang mengimpitnya. Bu Romlah langsung mengambil benda yang berada di tangan Dika dengan kasar. Ia segera meninggalkan meja kasir dan berjalan ke arah rumahnya. Rumah Bu Romlah dan warung miliknya terletak bersebelahan, hanya pagar besi kecil yang menjadi pembatas antara rumah dan warung itu. Dika memperhatikan Bu Romlah yang semakin berjalan jauh, tatapan yang sulit diartikan. "Kamu kenapa, Dik?" tanya Nani yang baru saja tiba dari salah satu meja tamu. Dika menggeleng. Senyum kecil terlihat di wajahnya, senyum yang terlihat begitu dipaksakan. Dika segera meninggalkan Nani, seolah ingin menghindari pertanyaan dari wanita itu. Malam itu, Dika sama sekali tidak dapat memejamkan mata. Ingatannya terus tertuju pada kain putih dan keris yang ia temukan tadi. Pagi itu, Bu Romlah dengan ditemani Nanik pergi ke pasar untuk membeli beberapa bahan masakan yang sudah habis. Suasana di pasar hari itu terlihat begitu ramai, bahkan lebih ramai dari biasanya. Bu Romlah dengan langkah tergopoh-gopoh langsung berjalan ke arah salah satu kios penjual ikan segar. Berbagai macam jenis ikan tertata rapi di atas meja kayu, mulai dari ukuran yang besar sampai yang paling kecil. "Niki pinten, Mas?" tanya Bu Romlah sambil menunjuk ke arah salah satu ikan yang ada di atas meja. 60.000 sekilo, Bu. Suara pedagang itu terdengar, tangannya cekatan saat membersihkan ikan pesanan pembeli. Saya mau ya, 1 kilo. Bu Romlah segera memilih beberapa ekor ikan nila yang ada di hadapannya. Bu Romlah, kayaknya warung makannya semakin hari semakin ramai aja ya, Bu. Seorang wanita tiba-tiba sudah berdiri di hadapan Bu Romlah. Bu Romlah tersenyum hangat, tangannya memegang beberapa kantong belanjaan. "Alhamdulillah, Bu, rezekinya anak-anak." "Rezeki atau memang sudah diatur?" Suara seorang wanita tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Bu Romlah dan Nanik segera menoleh ke arah suara. Mata mereka melebar melihat wanita yang kini sudah berdiri di hadapannya. Jamilah, seorang wanita muda yang merupakan wanita selingkuhan suami Bu Romlah. Jamilah tersenyum getir, matanya memperhatikan Bu Romlah dengan menelisik seolah mencari celah untuk menghina. "Apa maksudmu bicara kayak gitu?" tanya Bu Romlah. "Gak ada, kan aku cuma nanya. Emang salah kalau aku tanya soal rezeki yang didapatkan oleh mantan dari istri suamiku?" "Jamilah, jaga ucapanmu. Bu Romlah ini wanita baik-baik, jadi nggak mungkin dia melakukan perbuatan jahat," ucap wanita yang berdiri di samping Bu Romlah. Jamilah tidak menjawab. Ia hanya tersenyum beberapa saat lalu berjalan meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Bu Romlah hanya bisa diam mendengar penghinaan dari wanita yang sudah merebut suaminya. Beberapa tahun yang lalu, saat kondisi ekonomi Bu Romlah sedang diuji, di saat yang bersamaan dia mendengar jika Warso, suaminya, kedapatan sedang memadu cinta di rumah seorang janda yang tidak lain adalah Jamilah. Warga desa yang saat itu sudah dibakar amarah atas perilaku hina Warso dan Jamilah langsung mengarah keduanya ke balai desa.
Di hadapan para warga dan aparat desa, Warso berlutut di kaki Romla. Pria itu meminta Romla agar tidak meninggalkannya. Namun, sakit hati yang dirasakan Romla terlalu kuat untuk disembunyikan. Selain itu, tidak ada seorang wanita pun yang mau menerima kehadiran wanita lain di dalam pernikahannya. Alasan itulah yang akhirnya membuat Romla memilih berpisah dari Warso. Nih, taruh ini di dapur. Sama sekalian kamu cek rawonnya sudah matang apa belum. Bu Romla memberikan kantong belanjaan kepada Nanik. Nanik mengangguk cepat. Ia segera berjalan ke arah dapur sambil membawa beberapa kantong belanjaan. Bu Romla yang masih merasa emosi dengan ucapan Jamila saat di pasar memutuskan untuk duduk di meja kasir. Dek, suara Warso tiba-tiba terdengar dari sampingnya. Bu Romla menghirup nafas dalam, matanya melirik ke arah Warso dengan malas. Mau apa kamu kesini? Bukan minggu ini kamu udah kesini? Aku kebetulan lewat tadi. Saat aku lihat si Mita main di depan, jadi aku putusin untuk mampir sebentar, jawab Warso sambil duduk di kursi kosong yang ada di dekat Bu Romla. Aku lihat-lihat kok wajahmu makin pucat. Kamu sakit ya? Kamu gak perlu repot-repot datang ke sini setiap hari. Aku bisa menghidupi dan membahagiakan anakku sendiri. Bu Romla segera berdiri dari tempat duduknya dan langsung berjalan meninggalkan tempat itu. Namun baru beberapa langkah, kakinya tiba-tiba berhenti. Lebih baik kamu pulang sekarang. Aku tidak mau istrimu menuduhku yang tidak-tidak. Tidak berapa lama, Nanik tiba-tiba keluar dari dalam dapur sambil berlari. Tubuh wanita itu bergetar hebat, nafasnya terengah, keringat dingin sudah membasahi keningnya. Nik, kamu tahu kenapa? Tanya Bu Romla panik. Pak Warso langsung berdiri dan berjalan mendekat ke arah Nanik dan Bu Romla. Iyo Nik, kamu itu kenapa? Kok lari-lari kayak orang ketakutan gitu? Itu Pak, Bu, rawonnya. Suara Nanik tercekat, kata-katanya seolah tertahan di tenggorokan. Bu Romla dan Pak Warso saling melempar pandang beberapa detik, lalu keduanya segera berlari ke dalam dapur. Di dalam dapur, semua karyawan sudah berkumpul mengelilingi panci berisi kuah rawon. Dika duduk di dekat panci, tangannya memegang sendok sayur seperti mencari sesuatu dari dalam panci rawon. Dika, ada apa? Seru Pak Warso yang baru saja tiba. Ini di dalam rawon ada bangkai tikus, Pak. Makanya ini saya lagi cari lagi. Siapa tahu ada bangkai tikus lain yang masih terjebak di dalam. Dika menunjukkan sebuah nampan berisi bangkai tikus, kulit, dan bulu tikus itu terlihat sudah rontok karena terjatuh di air mendidih. Bu Romla menajamkan pandangannya seperti memastikan kebenaran yang ia lihat saat ini. Kalian ini gimana sih? Kenapa bisa ada bangkai tikus di dalam rawon? Bentak Bu Romla, dadanya naik turun menahan emosi. Sekarang cepat, buang rawon ini. Jangan sampai ada orang yang tahu. Tanpa menunggu jawaban, Bu Romla segera meninggalkan dapur diikuti Pak Warso di belakangnya. Sementara itu, para karyawan segera bergerak membuang kuah rawon. Sebagian yang lain mulai meracik bumbu untuk membuat rawon yang baru. Dedek, tunggu toh dek, panggil Pak Warso yang terus berjalan mengikuti Bu Romla. Bu Romla menghentikan langkahnya. Ia menghirup nafas dalam sebelum akhirnya membalikkan badan ke arah Pak Warso. Lebih baik sekarang kamu pulang. Aku gak mau ada masalah dengan wanita yang sekarang sudah menjadi istrimu itu. Tapi dek, belum selesai Pak Warso bicara, Bu Romla segera masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rumahnya. Hari itu, Bu Romla tidak terlihat keluar dari dalam rumahnya. Semua kegiatan yang ada di dalam warung makan diserahkan kepada Dika dan Nani sebagai karyawan yang paling lama bekerja dengannya. Malam turun begitu cepat. Jalanan Ketapang sudah mulai sepi. Warung-warung di sekitar jalanan sudah mulai tutup, termasuk warung makan Bu Romla. Di dalam kamar,
Bu Romla duduk di atas ranjang, tangannya memegangi kepalanya, menahan sakit yang luar biasa. "Bu, ibu kenapa, Bu?" tanya Mita, putri bungsu Bu Romla. "Wajah ibu pucat banget. Tunggu sini ya, Bu. Aku panggilin Mbak Rina sama Mas Ivan." Mita, gadis berusia 7 tahun itu, segera turun dari ranjang. Langkah kecilnya langsung berlari ke arah pintu kamar. Teriakan menggema di seluruh rumah, memanggil nama Rina dan Ivan. Tidak berapa lama, Mita kembali ke dalam kamar dengan diikuti Ivan dan Rina di belakangnya. Rina, putri pertama Bu Romla, segera duduk di ranjang, tangannya memijat tubuh Bu Romla pelan. "Ibu kenapa? Kita ke dokter yuk." Bu Romla tidak menjawab. Tangannya terus memegangi kepalanya dengan erat. Air mata menetes di pipinya. Malam ini entah kenapa kepalanya terasa begitu sakit, seperti ditusuk ribuan paku. Dadanya terasa sesak, seperti ada batu besar yang menekan paru-parunya. "Van, kamu telepon ayah sekarang. Minta ayah datang ke sini, karena kita harus bawa ibu ke dokter secepatnya." Rina menoleh ke arah Ivan, adik keduanya. Sementara itu, di samping ranjang, Mita terisak. Tangan mungilnya memeluk tubuh Bu Romla yang lepas. Tidak ada suara yang keluar dari mulut Bu Romla. Hanya tatapan sedih dan air mata, sebagai tanda jika saat ini dirinya sedang tidak baik-baik saja. 1 jam berlalu. Bu Romla, Pak Warso dan ketiga anak akhirnya tiba di rumah sakit. Bu Romla yang sudah dalam keadaan semakin lemah, segera mendapatkan penanganan dari beberapa dokter jaga. 1 jam terasa begitu lama. Pak Warso dan ketiga anaknya terlihat panik saat menunggu Bu Romla di koridor rumah sakit. Beberapa saat kemudian, seorang dokter keluar dari ruangan. Dokter itu mengatakan hasil pemeriksaan menyatakan kalau Bu Romla tidak menderita sakit apapun. Bahkan dalam hasil tes darah, tubuh Bu Romla baik-baik saja. Dokter juga mengatakan jika kemungkinan besar sakit kepala yang dialami oleh Bu Romla karena efek kelelahan. Malam itu juga dokter mempersilahkan Bu Romla untuk pulang. "Dek, malam ini aku izin tidur di sini ya. Aku itu nggak tega ninggalin kamu sama anak-anak. Apalagi Mita, dia pasti ketakutan lihat kamu kayak gini." Suara Warso terdengar pelan. Bu Romla mengangguk. "Iya, aku izinin kamu tidur di sini, tapi hanya untuk malam ini saja." Sejak malam itu, kondisi tubuh Bu Romla semakin memprihatinkan. Alih-alih sembuh, Bu Romla justru semakin sering merasakan sakit yang luar biasa di dalam kepalanya. Jangankan untuk mengurus warung, untuk bangun dari tempat tidurnya saja ia tidak sanggup. Bahkan untuk ke kamar mandi, Bu Romla harus meminta bantuan orang lain, salah satunya adalah Nani. Desas-desus jika Bu Romla menggunakan pesugihan pocong sudah menyebar di seluruh kalangan pemilik warung makan, termasuk warga desa. Bahkan sebagian menyangkut pautkan sakit yang dialami Bu Romla sebagai tuntutan makhluk yang ia sembah selama ini. Kini, rumah makan yang dulu selalu ramai didatangi pengunjung perlahan mulai sepi karena berita yang beredar. Beberapa mobil travel dan sopir truk lebih memilih warung makan lain daripada warung makan milik Bu Romla. "Bu, maaf sebelumnya. Apa ibu ndak curiga dengan sakit yang ibu alami saat ini?" tanya Nani yang pagi itu sedang membersihkan tubuh Bu Romla. Bu Romla mengernyitkan keningnya. "Maksudmu potonik?" "Ya siapa tahu Bu, ada yang sengaja ngirim santet atau guna-guna ke tubuh Bu Romla. Apalagi akhir-akhir ini berita tentang ibu yang menggunakan pesugihan itu semakin kencang terdengar. Saya takut hal ini akan membuat warung semakin sepi Bu," jelas Nani, wajahnya menunduk. "Nih, kamu percayakan sama ibu. Ibu itu nggak mungkin menggunakan pesugihan untuk menghidupi anak-anak.
Ibu itu mau dapat uang yang halal untuk mereka. Nih, Bu Romla berusaha bangkit dari tempat tidurnya. Aku tahu, aku percaya sama ibu. Dan karena itu aku minta ibu untuk mencari kebenaran. Siapa orang yang sudah menyebarkan fitnah dan sakit apa yang ibu derita? Apa jangan-jangan ini ulah Mbak Jamilah, istri baru Pak Warso, Ibu? Nani mendekatkan wajahnya ke arah Bu Romla. Bu Romla terdiam beberapa saat. Ingatannya seketika tertuju pada Jamilah selama ini. Dirinya memang tidak memiliki musuh, hanya Jamilah, wanita yang selalu membencinya, itu pun hanya karena dia mantan istri dari Warso. Kamu jangan nuduh sembarangan, Nik. Kalau kedengaran orang bisa bahaya. Bu Romla berusaha menyingkirkan pikiran buruknya. Tapi Bu, wes, nggak usah diteruskan. Lebih baik sekarang kita fokus sama warung dan kesehatanku. Selain itu, biarkan semua menjadi urusan Allah. Bu Romla langsung memotong ucapan Nanik dengan cepat. Semakin hari, kondisi Bu Romla semakin menurun. Warung makannya kini juga semakin sepi. Pak Warso hampir setiap hari selalu datang ke rumah Bu Romla dengan alasan merawat ketiga buah hatinya. Pria itu terlihat begitu sabar dan telaten dalam menjaga anak-anaknya. Bahkan pernah suatu pagi, Nani memergoki Pak Warso berdiri di pinggir jalan sambil membawa tulisan di tangannya. Pria itu berusaha menarik kembali kepercayaan para pembeli. Bahkan ia juga kerap menjelaskan pada siapapun yang bertanya tentang kebenaran pesugihan yang dilakukan oleh Bu Romla. Pak Warso saat ini menjadi garda terdepan dalam membela Bu Romla. Ia terus bertekad untuk mendampingi mantan istrinya yang saat ini dalam keterpurukan. Kerja keras Pak Warso akhirnya membuahkan hasil. Perlahan-lahan, warung makan Bu Romla kembali didatangi pembeli, walaupun tidak seramai dulu. Tapi paling tidak, sayur dan lauk tidak terbuang karena basi. Malam itu, udara di sekitar Ketapang terasa begitu dingin. Angin bertiup kencang, suara klakson kapal terdengar nyaring dari kejauhan. Sesekali, suara kendaraan terdengar melintas di jalanan yang sudah lengang. Mas Warso, Romla, luar kalian! Suara Jamilah terdengar dari luar warung, memecah kesunyian malam. Para karyawan yang sudah beristirahat di dalam kamar masing-masing segera berhamburan keluar, termasuk Bu Romla, Pak Warso, dan ketiga anaknya. Jamilah berdiri dengan angkuh di depan warung, sorot matanya tajam seolah menyimpan kebencian dan dendam yang belum juga usai. Milah, mau apa kamu kesini? Tanya Pak Warso. Jamilah tersenyum getir, matanya terus menelisik ke arah Bu Romla dan Pak Warso. Mau apa? Harusnya aku yang nanya kamu. Mau apa kamu di rumah mantan istrimu ini? Kalian mau rujuk? Mau melakukan zina? Atau jangan-jangan kumpul kebo? Lanjut Jamilah dengan senyum penuh kebencian. Cukup Jamilah, Romla ini sedang sakit. Aku kesini itu untuk menjaga anak-anakku. Selama ini aku juga selalu pulang, gak pernah sampai bermalam di rumah ini. Warso berusaha menjelaskan pada Jamilah. Sakit? Itu akibat orang yang sudah bersekutu dengan iblis, ucap Jamilah sambil tersenyum getir. Kakinya melangkah ke arah Bu Romla. Jamilah, mas, semua orang udah tahu kalau wanita ini sudah menggunakan perantara iblis untuk memajukan warungnya. Jadi biarin aja dia mati dimakan setannya sendiri. Mata Jamilah menatap ke arah Bu Romla dengan tajam. Sekali lagi, kamu berani mengganggu suamiku, aku akan membuat ajalmu semakin dekat. Jamilah memperhatikan Bu Romla beberapa saat sebelum akhirnya meninggalkan tempat itu. Tangannya dengan kasar menarik Warso agar ikut dengannya. Malam itu, Bu Romla hanya diam, bukan kalah, namun ia berusaha menahan diri di depan anak dan karyawannya. Selain itu, kondisinya yang masih lemah membuatnya sulit untuk menjawab semua tuduhan Jamilah. Nih,
Tolong malam ini kamu jagain Mita dulu ya. Aku mau istirahat dulu di kamar. Bu Romla segera masuk ke dalam rumah. Nani hanya mengangguk kecil. Ada rasa iba di dalam diri Nani melihat kondisi yang dialami oleh Bu Romla. Malam semakin larut. Jam dinding menunjukkan tengah malam. Suasana jalanan Ketapang sudah semakin sepi. Sejak hari itu, Bu Romla benar-benar memastikan jika Warso tak lagi bisa mengunjungi rumahnya apapun alasannya. 1 minggu berlalu sejak kejadian malam itu. Hari ini, Bu Romla memutuskan untuk menutup warung lebih awal dari biasanya. Suasana di dalam rumah Bu Romla terasa begitu sunyi. Udara terasa berat, seperti ada sosok yang ikut tinggal di dalam rumah itu. Malam itu, Bu Romla duduk di atas ranjang. Nafasnya tersengal, keringat dingin menetes di kening, tubuhnya bergetar hebat. Matanya memperhatikan seluruh kamar dengan tatapan takut. Malam itu, untuk pertama kalinya, Bu Romla terbangun karena mimpi buruk yang ia alami, mimpi yang terasa begitu nyata. Di dalam mimpinya, ia berada di sebuah ruangan yang gelap. Hanya sinar bulan yang masuk ke dalam melalui celah-celah ruangan. Ruangan itu sangat kecil, hanya seukuran kamar. Dinding-dindingnya terkelupas, sebagian ada percikan noda merah seperti darah yang sudah mengering. Di hadapannya berdiri sosok wanita tua dengan rambut panjang menjuntai ke lantai. Kondisi ruangan yang gelap menyulitkan Bu Romla untuk dapat melihat wajah wanita itu. Belum sempat Bu Romla bertanya, wanita itu langsung melesat cepat ke arahnya. Tangan keriputnya mencekik leher Bu Romla dengan sangat kuat. Bu Romla berusaha melepaskan tangan wanita itu dari lehernya, namun semakin ia berusaha, tangan wanita itu semakin kuat menekan lehernya. Hingga akhirnya Bu Romla terlonjak bangun dari tidurnya. Untung hanya mimpi, ucapnya sambil meraba lehernya yang masih terasa sakit. Keesokan paginya, Bu Romla berusaha memulai aktivitasnya kembali. Dengan tubuh yang masih lemah, wanita berusia 45 tahun itu berjalan ke arah meja kasir. Dalam hatinya, Bu Romla bertekad untuk tidak membiarkan dirinya kalah dengan teror yang ia alami selama ini. "Permisi Bu," suara Nanik tiba-tiba terdengar saat Bu Romla baru saja duduk di kursinya. Bu Romla menoleh. Dia mengernyitkan kening saat melihat Nanik sudah berdiri dengan membawa tas besar di tangannya. "Loh, kamu itu mau kemana, Nek? Kok bawa-bawa tas besar gitu?" Nanik menundukkan wajahnya, tangannya meremas tas dengan erat. Saya mau izin pulang sebentar, Bu. Ada acara nikahan sepupu saya di kampung." "Loh, kok mendadak banget sih, Nek? Apa ndak bisa diundur? Besok gitu pulangnya. Aku kan belum cari pengganti sementara buat kamu." Bu Romla yang terlihat kecewa melihat keputusan Nani yang tiba-tiba. "Tapi saya nggak lama kok, Bu. Cuma 3 hari aja. Setelah itu saya akan janji kembali ke sini lagi." "Ya sudah, kalau gitu kamu hati-hati aja ya," ucap Bu Romla. Tangannya segera membuka laci meja kasir. "Ini uang buat jajan kamu di jalan ya." Nani menerima uang itu dengan ragu, lalu segera meninggalkan warung. Di sisi lain, diam-diam Dike mengintai keduanya dari kejauhan. Tatapan pemuda itu tajam saat memperhatikan Bu Romla dan Nani. Malam itu, suasana jalanan desa sudah begitu lengang. Hanya terlihat beberapa kendaraan yang melintas di jalanan. Sesekali suara jangkrik dan kodok terdengar. Di dalam rumah, Bu Romla terlihat sedang sibuk menghitung lembaran uang hasil penjualan warungnya hari ini. Tidak berapa lama, Rina, putrinya, datang dengan 2 cangkir teh hangat. Perlahan gadis itu meletakkan cangkir di atas meja. Matanya menatap ke arah Bu Romla beberapa saat. "Bu, makin lama kok aku lihat ibu makin pucat aja deh.
Apa ibu nggak tutup aja dulu warungnya? Tanya Rina, anak Bu Romlah. Ya paling enggak, ibu istirahat dulu aja sehari atau 2 hari gitu Bu. Kalau ibu tutup, gimana kita bisa bayar uang sekolah kalian? Kamu tahu sendiri kan, istri baru bapak kalian itu gak mau direpotin sama sekali sama kita. Bu Romlah duduk di sofa, tangannya terus menghitung lembaran uang. Rina, gadis berusia 18 tahun itu hanya terdiam. Matanya memperhatikan setiap gerakan tangan ibunya. Di usianya yang sudah menginjak remaja, Rina paham dengan masalah yang sedang terjadi di keluarganya. Bahkan saat itu, Rina yang masih berusia 15 tahun harus melihat kejadian di mana Pak Warso, sang ayah, diarak keliling kampung bersama Jamila. Saat itu, mereka berdua tidak menggunakan apapun selain pakaian dalam yang masih menempel di tubuhnya. Bu, besok kan hari Sabtu. Gimana kalau besok biar aku aja deh yang jualan? Ibu kan bisa istirahat di rumah, ucap Rina. Bu Romlah menoleh ke arah Rina beberapa saat, lalu kembali menatap lembaran uang yang ada di tangannya. Rausah, lebih baik kamu fokus belajar aja. Ibu itu mau kamu jadi orang sukses. Kamu kan katanya pengen jadi dokter. Jadi tugasmu itu sekarang hanya belajar. Masalah biaya dan lain-lain biar ibu yang selesaikan. Bu Romlah menjawab dengan lembut. Beberapa saat kemudian, Bu Romlah langsung memasukkan tumpukan uang ke dalam laci. Bu Romlah langsung berdiri dari tempat duduknya, tangannya mengibas daster yang terlihat kusut. Ya sudah, sekarang kita istirahat. Ibu udah capek, ucap Bu Romlah pada Rina yang masih duduk di sofa. Tanpa menunggu waktu lama, keduanya segera berjalan ke arah kamar. Lampu kuning dinyalakan, menggantikan lampu neon putih yang ada di ruang tamu. Malam itu, entah kenapa, Bu Romlah seolah sulit memejamkan mata. Pikirannya tertuju pada setiap kejadian yang ia alami selama ini, termasuk kepulangan Nani yang tiba-tiba. Jam sudah menunjukkan tengah malam. Bu Romlah yang masih terjaga tiba-tiba mendengar ada suara seperti seseorang yang sedang memasak di dapur. Bu Romlah segera menyingkap selimut yang membungkus tubuhnya. Kakinya terasa dingin saat menuruni ranjang. Perlahan, ia mulai berjalan ke arah pintu kamar. Saat pintu dibuka, aroma masakan tercium dari arah dapur. Rina, jam segini kau udah masak sih? Ucap Bu Romlah sambil berjalan ke arah dapur. Namun tidak ada jawaban. Hanya suara minyak panas yang terdengar semakin jelas. Dari kejauhan, terlihat sesosok wanita berdiri di depan kompor. Rambutnya panjang terurai, terdengar suara nafas berat dari arahnya. Rin, kamu masak apa toh malam-malam kayak gini? Ibu kan... Belum selesai Bu Romlah menyelesaikan kalimatnya, wanita itu menoleh ke arahnya. Gerakannya pelan dan patah-patah tak wajar. Bu Romlah langsung tersentak, terhuyung jatuh ke lantai saat ia melihat wajah wanita itu. Wajahnya penuh luka, nyaris hancur. Cairan kental menetes dari luka-luka yang masih basah. Aroma anyir darah dan bau busuk tercium begitu tajam hingga membuat perut Bu Romlah seperti diaduk. Siapa kamu? Mau apa kamu di sini? Tanya Bu Romlah dengan suara bergetar. Wanita itu tidak menjawab, matanya menatap tajam ke arah Bu Romlah. Tiba-tiba, suara tawa melengking terdengar keluar dari mulutnya, tawa yang menyeramkan. Perlahan, wanita itu bergerak ke arah Bu Romlah. Setiap langkahnya tidak menimbulkan suara, seperti melayang. Dengan susah payah, Bu Romlah menyeret tubuhnya ke belakang. Namun, semakin wanita itu mendekat, tubuh Bu Romlah semakin sulit digerakkan. Entah dari mana asalnya, tiba-tiba sebuah tangan menyentuh lehernya. Dengan kuat, tangan itu mencekik leher Bu Romlah. Nafas Bu Romlah seketika tertahan di tenggorokan. Tangannya berusaha melepaskan tangan itu dari lehernya. Tolong, Rina, Ivan, tolong. Bu Romlah dengan air mata mengalir berteriak memanggil-manggil nama anaknya.
Namun tidak ada jawaban. Suaranya seolah tidak terdengar. Di sisa-sisa tenaganya, Bu Romlah mulai memejamkan mata. Mulutnya bergerak pelan. Kali ini yang ia harapkan hanya satu keselamatan dari Allah. Bu, Ibu, Rina dan Ivan yang sudah duduk di depan Bu Romlah langsung mengguncang tubuh sang ibu dengan keras. Bu, sadar dong Bu. Bu Romlah tersentak, matanya terbuka, pandangannya meneliti ke arah wajah-wajah yang ada di hadapannya saat ini. Rina, Ivan, ini beneran kalian? Iya Bu, ini kami. Ibu ngapain di sini? Tanya Ivan. Bu Romlah tidak menjawab. Matanya langsung tertuju ke arah kompor, tempat di mana wanita itu berdiri, namun kosong. Tidak ada aroma masakan sama sekali, bahkan kompor gas juga dalam keadaan mati. Bu, sebenarnya Ibu kenapa sih? Tanya Rina yang semakin penasaran. Dengan suara bergetar dan isak tangis, Bu Romlah mulai menceritakan kejadian yang baru saja ia alami. Tidak hanya itu, Bu Romlah juga mengatakan jika sudah hampir 4 bulan ini dirinya selalu dihantui mimpi yang mengerikan, yaitu sosok nenek-nenek tua yang berusaha untuk membunuhnya. Mbak, kayaknya ini udah gak wajar deh, ucap Ivan dengan suara pelan. Apa jangan-jangan ini ada hubungannya dengan kepulangan Mbak Nanik yang tiba-tiba ya? Maksudmu selama ini Mbak Nanik yang udah ngirimin santet sama Ibu? Ya bisa aja kan. Dan siapa tahu dia juga yang selama ini menyebarkan gosip kalau Ibu menggunakan pesugihan. Tebak Ivan yang langsung membuat Romlah dan Rina saling pandang. Sejak malam itu, kondisi Bu Romlah semakin hari semakin menurun. Beberapa kali ia terlihat menatap ke langit-langit kamar dengan tatapan ketakutan. Aroma anyir darah dan bau busuk tercium dari dalam kamarnya hampir setiap malam. Bu Romlah selalu merasakan sesak di dada, seolah ada tangan tak kasat mata yang mencekik. Hal itu tentunya membuat ketiga anak Bu Romlah khawatir. Sampai suatu pagi, Bu Romlah ditemukan dalam keadaan kaku tapi masih hidup. Matanya menatap kosong ke arah langit-langit kamar. Di saat yang bersamaan, Nani dengan ditemani orang tuanya dan seorang ustadz tiba di rumah Bu Romlah. Mbak Nani, tolongin ibu Mbak. Mita, bocah berusia 7 tahun itu memeluk tubuh Nani yang baru saja turun dari dalam mobil. Kamu tenang aja ya, Mbak sudah bawakan Pak Ustadz. Dia nanti yang akan ngobatin ibu. Nani langsung mengajak semuanya masuk ke dalam rumah Bu Romlah. Tanpa menunggu lama, sang ustadz langsung melakukan ruqyah kepada Bu Romlah. Lantunan ayat suci dan selawat terdengar di seluruh ruangan. Perlahan tubuh Bu Romlah mulai bereaksi. Matanya menatap tajam ke arah semua orang yang ada di tempat itu. Nafasnya memburu, tangannya mencengkram spray tempat tidurnya. Cepat keluar dari tubuh wanita ini, bentak sang ustadz dengan suara lantang. Bu Romlah, atau lebih tepatnya sosok yang ada di tubuh Bu Romlah, tertawa nyaring. Tidak, aku tidak akan pergi dari tubuh ini sebelum tugasku selesai. Suara sosok itu terdengar serak dan dalam, seperti keluar dari tenggorokan yang penuh luka. Lantunan ayat suci semakin terdengar nyaring di seluruh kamar. Sampai beberapa menit kemudian, Bu Romlah berteriak kencang. Dalam sekejap, tubuhnya langsung jatuh di ranjang, matanya terpejam, nafasnya mulai teratur. Bagaimana Pak Ustadz? Tanya Nani yang berdiri tak jauh dari ranjang. Makhluk itu sudah pergi. Untung kita belum terlambat. Jadi Bu Romlah masih bisa diselamatkan. Maaf Pak Ustadz, siapa yang sudah jahat mengirimkan santet itu pada ibu saya? Suara Rina pecah membuat seluruh mata tertuju padanya. Mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan siapa orangnya. Tapi nanti kalian akan tahu sendiri siapa orangnya. Sebelum pulang, sang ustadz memberikan sebotol air doa untuk digunakan sebagai masak dan minuman Bu Romlah selama masa penyembuhan.
Sang ustadz juga berpesan agar di seluruh rumah dan warung diperdengarkan murotal untuk mengusir makhluk-makhluk yang sudah diletakkan di tempat itu. 1 bulan berlalu, kondisi Bu Romlah kini sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Di pagi ini, warung makan Bu Romlah kembali buka seperti biasa. Mobil-mobil berjejer di depan warung. Assalamualaikum. Suara seorang wanita tiba-tiba terdengar dari kerumunan para pelanggan. Jamilah, wanita itu berdiri di ambang pintu dengan wajah sembab seperti habis menangis. Bu Romlah yang iba melihat keadaan Jamilah langsung mempersilahkan Jamilah masuk ke dalam rumahnya. Ada apa kamu kesini? Aku sama Mas Warso sudah lama tidak pernah ketemu. Bahkan anak-anak sekarang sudah nggak mencari bapaknya lagi. Wajah Jamilah menunduk. Dengan suara bergetar, dia memberikan kabar jika Warso meninggal dunia 1 minggu yang lalu. Menurut beberapa saksi, mobil Warso kehilangan kendali kemudian menabrak sebuah pohon yang ada di pinggir jalan. Dika ditemukan dalam keadaan tewas di tempat, sementara Warso ia masih sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Namun kondisinya semakin hari semakin memburuk hingga akhirnya ia dinyatakan meninggal dunia. Di detik-detik terakhirnya, Warso mengakui jika selama ini dialah orang yang mengirimkan santet Lowo Ireng kepada Bu Romlah dengan tujuan membalaskan sakit hatinya karena Bu Romlah sudah meninggalkannya. Tidak hanya itu, Warso juga mengatakan jika dirinya dan Dika sengaja bekerja sama untuk menghancurkan usaha mantan istrinya itu. Air mata Bu Romlah menetes. Dia tidak menyangka jika dalang dari semua kejadian yang menimpanya selama ini adalah mantan suaminya sendiri. Mbak, aku minta maaf. Selama ini aku pikir Mbak Romlah memang melakukan pesugihan. Jamilah menduduk, ia seolah malu berhadapan dengan Bu Romlah. Bu Romlah mengusap air matanya, tangannya menggenggam tangan Jamilah dengan erat. Sudah, tidak usah difikirkan. Anggap saja apa yang terjadi selama ini sebagai ujian agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Setelah beberapa saat, Jamilah berpamitan pulang. Wanita itu memutuskan untuk meninggalkan Ketapang dan kembali ke kota Jember, kota di mana ia dilahirkan. Di kota itulah Jamilah memulai kehidupan barunya. Sementara itu Romlah dan ketiga buah hatinya memulai lembaran baru. Semakin hari, warung makan Bu Romlah semakin terkenal dan juga ramai didatangi para pembeli. Bahkan, Bu Romlah kini sering menerima orderan catering untuk hajatan dengan dibantu Nani. Bu Romlah berusaha memajukan usahanya. Alhamdulillah ya Bu, usaha ibu semakin hari semakin ramai. Nani berdiri tepat di samping Bu Romlah yang saat itu duduk di meja kasir. Semua ini juga berkat kamu, Nik. Seandainya dulu kamu gak bawa Ustadz, mungkin sekarang anak-anakku sudah jadi anak yatim piatu. Bu Romlah menoleh ke arah Nani, bibirnya tersenyum hangat. Semua itu juga karena ibu. Ibu mau berusaha untuk sembuh, selalu kuat untuk anak-anak. Suara Nani terdengar begitu pelan dan juga lembut. Bu Romlah menatap kosong ke arah para pelanggan yang sedang menikmati makanan mereka. Dalam hatinya ada rasa syukur luar biasa. Pasalnya, kejadian-kejadian yang selama ini ia alami sudah berakhir. Apa yang diberikan Warso untuk mencelakai Bu Romlah kini sudah kembali pada tuannya sendiri. Bu Romlah hanya bisa memastikan jika apa yang selama ini ia alami tidak akan menjadi dendam dan sakit hati yang nantinya akan memakan jiwanya sendiri. Kini, yang bisa ia lakukan hanyalah fokus untuk membesarkan dan mendidik ketiga buah hatinya agar kelak mereka bisa memiliki hati yang luas dan kesuksesan. Bu Romlah juga memutuskan untuk tidak menceritakan pada ketiga anaknya jika selama ini Pak Warsolah yang sudah mengirimkan santet padanya. Semua itu dia lakukan agar kelak
tiga anaknya tidak menyimpan benci dan dendam kepada almarhum ayahnya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Alma. Waduh, ini keren. Asli keren banget nih. Ini diputer-puter nih ya. Udah sempet curiga juga sih sama si Nani ya. Bahkan anak-anak Beromlah udah curiga. Tiba-tiba Nani pergi begitu aja, nggak direncanakan, pasti menimbulkan kecurigaan. Ternyata ya, kepergian Nani ini tujuannya adalah untuk membantu Beromlah. Karena Nani kan dari awal tuh udah bilang, Bu, nggak coba diperiksain Bu sama orang pinter Bu, siapa tahu aja nih kiriman Bu. Dan Bu Romla saat itu masih mencoba positive thinking ya. Kalau Nani ini udah curiga dari awal, ini pasti urusan sama si Jamilah nih ya. Jamilah nih, apa namanya, orang yang sudah merebut Pak Warso, suami dari Bu Romla. Udah ngerebut, dia juga jahat banget. Tapi ternyata bukan si Nani, bukan pula Bu Jamilah, suaminya sendiri. Waduh, Pak Warso jadi masih merasa sakit hati karena dia ditinggalkan oleh Bu Romla. Padahal ya kan yang salah dia, jelas-jelas dia yang selingkuh. Sampai diarak keliling kampung, sampai anaknya ngeliat tuh. Tuh, waduh, kalau anak kecil ngeliat gitu trauma. Berbekas, sampai kapanpun akan berbekas tuh hal itu. Di sini Pak Warso tega banget, udah begitu masih juga dia mengirimkan santet Lowo Ireng kepada Bu Romla. Untung saja di sini Nani cepat bergerak, diruqyah sembuh dan berbalik kepada tuannya hingga akhirnya Pak Warso. Di sini juga Pak Warso bekerja sama tuh bareng salah satu karyawan cowoknya yang bernama Dika. Akhirnya Dika dan Warso meninggal setelah mengalami kecelakaan. Luar biasa. Bu Jamilah selamat, walaupun dia sudah merebut ya, tapi di sini Bu Romlah memaafkan dia dan Bu Jamilah akhirnya pulang ke kota Jember di Jawa Timur dan melanjutkan kehidupannya di sana. Luar biasa sekali. Saya suka banget kisah-kisah kayak gini. Alma, terima kasih. Ditunggu lagi kisah-kisah terbaiknya dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempol, boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar atau hanya sekedar saling menyapa juga nggak apa-apa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.